memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ada kisah mengenai seorang bisnismen yang kaya melewati jalan yang biasa dilewatinya dalam perjalanannya ke kantor. Dia tinggal di daerah yang elit, dan dalam perjalanan menuju kantornya, ia biasa melewati sebuah taman yang memiliki sebuah sungai buatan di tengah taman itu. Pada hari itu, dia memiliki janji temu yang sangat penting, karena dia harus menandatangani kontrak bisnis bernilai jutaan dolar, dan dia tidak mau terlambat. Namun pada hari itu, sesuatu menarik perhatiannya, sebab ketika dia berjalan dengan buru-buru, dia melihat ada seorang anak kecil berumur kira-kira 2 tahun yang berjalan sendirian tanpa pengawasan orang dewasa, sedang menuju sungai buatan yang dalam di tengah taman itu. Pikirannya berkata, di manakah orang tua anak itu? Sangat berbahaya membiarkan anak itu terus berjalan sendirian. Namun kemudian dia melihat jamnya dan menyadari bahwa bila dia berhenti, ada kemungkinan dia akan terlambat sampai di kantornya. Dia melihat lagi ke arah anak tersebut, dan dia tahu dengan jelas bahwa anak itu menuju sungai yang dalam. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk pergi saja. Keesokan harinya, berita utama koran di halaman pertama di kota itu adalah mengenai seorang anak kecil yang tubuhnya ditemukan di sungai buatan di taman kota, yang meninggal akibat tenggelam. Kebanyakan orang setelah mendengar kisah ini akan berkata bahwa bisnismen ini orang yang jahat. Namun mengapa banyak orang mengatakan dia adalah orang yang jahat? Bukankah dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dan dia tidak menipu? Dia tidak melakukan apa-apa mengenai anak itu, dan itulah kejahatannya. Mereka menyebutnya sebagai orang yang jahat karena dia tidak melakukan apa-apa, padahal dia mampu melakukan sesuatu. Dia mampu menolong anak itu. Anak itu kemungkinan besar tidak akan meninggal dunia jikalau dia mau berhenti sejenak saja dan tidak hanya melulu mengurus kepentingannya sendiri. Janganlah kita menjadi seperti bisnismen ini. Ada banyak orang di sekeliling kita yang dapat kita tolong dengan menyediakan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, dan hal lain yang telah kita miliki. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Namun untuk itu kita harus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kita selalu peduli terhadap orang lain. Teladan kita yang utama dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, dan sebagai akibatnya banyak kehidupan orang yang berubah menjadi lebih baik. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 20 ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Markus 1 ayat 41 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Markus 6 ayat 34 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia selalu menjangkau orang lain dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya, dan hidup orang-orang tersebut diubahkan. Kita ingat kisah mengenai orang Samaria yang baik hati yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ketika ada orang yang dirampok dan terluka,
imam melewatinya, orang Lewi melewatinya. Namun orang Samaria ini menolongnya, merawatnya, membalut lukanya, membawanya ke penginapan, menyediakan 2 dinar untuknya, dan kemudian datang lagi untuk mengurusnya sampai tuntas. Orang Samaria ini memiliki hati Tuhan Yesus, yakni hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Dalam Lukas 10 ayat 37b dituliskan, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan mau agar kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati tersebut. Ia berhenti untuk menolong orang lain. Ia rela berkorban untuk orang lain. Oh, biarlah kita juga selalu memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, janganlah kita sibuk dengan urusan kita sendiri saja, seperti kisah bisnismen di atas tadi. Janganlah hal yang demikian terjadi. Biarlah kita memilih untuk hidup setiap hari dengan memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, seperti Tuhan Yesus dan seperti orang Samaria yang baik hati. Kiranya kita tetap suka menabur pertolongan dan kebaikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Khususnya biarlah kita selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Janganlah kita mementingkan diri sendiri sehingga kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjangkau mereka dan menolong mereka. Apa yang ada pada kita, yakni waktu, tenaga, kesehatan, berkat materi, kedudukan, pengaruh, otoritas, juga hikmat kita, marilah kita pakai selalu untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih-Nya di dalam hati kita. Ini tertulis di Roma 5 ayat 5. Dan kuasa Roh Kudus, ini tertulis di Kisah 1 ayat 8. Dan juga hikmat Tuhan, ini tertulis di Yakobus 1 ayat 5, untuk dapat menjalankan penginjilan kepada jiwa-jiwa sepanjang hidup kita, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak suka seorang jiwa pun binasa. Dia mau supaya semua jiwa-jiwa sampai pada pertobatan dan diselamatkan. Ini dapat kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita semua dengan sukacita, sukarela, mau berkorban waktu, uang, tenaga, bahkan hidup kita sendiri untuk penginjilan dan pemuritan kepada jiwa-jiwa. Kita pasti akan mengalami betapa bahagia hidup kita setiap hari bila kita mempraktekkan hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Ingatlah Kisah Para Rasul 20 ayat 35b yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin.